jadi sebenarnya jadi di salah satu stasiun TV waktu itu aku lagi diundang jadi bintang tamu. Memang ditanyain soal sakit itu karena mungkin lihat dari YouTube aku, di YouTube aku juga ada kok. Jadi memang waktu habis nikah karena kecapean, perutku sakit. Memang habis nikah kan tuh aku ngurusin semuanya sendiri, akad, resepsi di Medan, di Aceh, di Jakarta. Jadi capek. Setelah itu sakitlah perut, masuk rumah sakit. Udah gitu ya memang habis lahiran sakit lagi. Kalau ditanya sakitnya apa aku juga nggak tahu. Dibilang mah kalau hamil rasa sakit mah itu akan 2 sampai 3 kali lipat. Tapi itu yang hamil malah nggak sakit sama sekali. Gitu. Apa karena aku istirahat juga di rumah, tapi nggak juga sih, kerja juga ya Beb ya, lagi hamil. Jadi aku nggak tahu sampai detik ini tuh memang ada 6 sampai 7 dokter yang pegang. Kadang-kadang kan kita ngomong sakit perut, ternyata dari pikiran, lagi capek, segala macam, ada yang lagi dipikirin, ngurusin. Udah dicek nggak ada ya, kita lihat juga beberapa dokter dari spesialis yang berbeda-beda juga ya. Kita lihat struktur tulang kita, semuanya udah dicek dan semuanya hasilnya baik-baik aja. Tapi kenapa memang masih sakit sampai jalannya nunduk, gak bisa tegak ya, aku masih belum tahu apa jawabannya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah lagi nggak sakit ya, alhamdulillah, jangan didoain lagi nggak sakit gitu. Tapi memang sakit itu tuh suka muncul mendadak dan kalau udah sakit banget. Pak, maksudnya seperti apa rasanya mungkin? Gak bisa jalan, nunduk sampai nangis gitu. Jadi dokter juga bingung kalau ngelihat aku nangis juga, dia kayak oh aku tahu kamu sakit tapi kita nggak nemuin apapun. Dan ini udah dari dulu udah dicari tapi nggak selalu ada, nggak setiap hari ada, dia muncul sesekali gitu sakitnya. Dan udah dicobain juga kayak diet tepung, cabe, teh, kopi, udah dilakuin semua yang pantangan-pantangan itu, tapi ya nggak ada perubahan. Diagnosa dokter apa diagnosa? Bukan karena tulang mungkin kok. Yang udah dicek semuanya, tulang apa aja ya dokter itu juga. Tulang, saraf, dari fisioterapi juga ada, penyakit dalam ada. Semuanya ada, udah endoskopi, semuanya udah dicek. Waktu itu udah sempat keluar negeri juga sih buat cek juga gitu, tapi memang belum ada jawabannya gitu. Ketemunya itu iritasi Iya, iritasi pencernaan aja sih. Memang aku kalau makan kayak misalkan suruh puasa sebelum melakukan tindakan gitu, aku puasa dari jam misalkan dari jam 7 malam udah puasa sampai besoknya jam 10 pagi dari tindakan. Memang seharusnya kan perut udah kosong, tapi aku masih belum kosong, telat masih pengosongannya. Iya, telat. Itu aja sih. Tapi sampai saat ini seharusnya itu nggak akan sesakit ini ya, karena aku pribadi jujur kuat tahan sakit juga sih orangnya. Jadi kalau aku udah sakit apapun itu kayak pusing atau apa, aku masih bisa tahan gitu. Tapi itu sakit banget sih, tapi aku masih belum ketemu apa sih, masih dicari tahu. Tapi ya pas udah kambuh baru aku akan ke dokter, akan dicari tahu. Kalau lagi nggak kambuh kan nggak akan ketemu juga, berarti lagi sehat. Konsumsi obat yang jangka panjang? Aku nggak ada, aku nggak ada. Aku cuma vitamin, itu juga jarang, paling D3 ya, kayak gitu. Banyak yang ngatasin dengan hal ini, cara penilainya seperti itu, makanya kita coba ke Ustadz gitu, takutnya ada. Nggak sih, kita masih lewat dokter dulu ya sayangnya. Nggak ada pikiran ke sana sih, kalaupun belum. memang ada ya kita nggak usah pikirin lah ya. Karena kalau makin kita Nggak mau pikirin kita itu percayain. akan jadi semakin jadi lebih baik. Kita juga dari mindset juga sih, menurut aku mindset kita bersih, pikiran kita bersih, itu nggak akan terjadi apa-apa menurutku seperti itu. Tapi pas sakit gitu kayak baca doa atau apa gitu. Suami baca doa, aku setiap hamil lagi hamil besar juga suami selalu baca. Kita masih pakai tradisional lah ya, pakai bawang putih. Dia bawang putih ya BPH, masih pakai peniti. Itu suamiku baca pakai habis itu dipakein, masih kayak begitu kok. Jadi kayak masih ikut tradisional gitu lah. Durasi sakit itu berapa lama kalau lagi kambuh gitu? Bisa seharian atau? Sebulan. Iya, waktu itu masuk rumah sakit hampir sebulan, tapi belum ada jawabannya aja, belum ada titik cerahnya aja. Jadi masuk rumah sakit keluar ya belum ada jawabannya Sampai merogoh kocek fantasi juga nggak sih Kak untuk pengobatan sendiri? Tuh, urusan suami yang bayar. Jadi nggak mau tahu. Nanti pusing, jadi sakit lagi perutnya. BPJS atau merogoh kocek fantasi atau asuransi? Apa? Untungnya asuransi sih. Iya. Memang bisa sampai sebulan berarti benar-benar bed rest, nggak bisa beraktivitas sama sekali atau Iya, tapi aku tipenya memang nggak bisa diem juga. Kalau aku diem jadi kayak pusing, nggak enak badan, jadi gitu. Jadi aku yang pasti ada aktivitas, sambil ngurus anak, sambil bikin kerjaan yang simple sambil bisa dibawa laptop kayak gitu aja sih. Gitu. Soalnya aku nggak bisa diem juga, diem kayak emang tipe aku tuh hobi kerja sih.
Makanya untung dapat suami yang ngizinin aku untuk kerja. Kalau enggak aku kayaknya bakalan sakit banget gitu. Aku stres kalau nggak kerja. Makanya aku kalau udah hamil 9 bulan, 2 hari lagi lahiran atau besok lahiran, hari ini masih kerja. Ya, mohon doanya aja dari teman-teman semua, semoga kita semua sehat ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak.